Perkenalkan, nama saya Rini Hapso. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus tentang penolakan terhadap perubahan dalam organisasi dan penyelesaian penolakan. Penolakan atas restrukturisasi PT PLN Persero. Penyebab utama restrukturisasi PT PLN Persero terutama adalah perubahan lingkungan perusahaan, yaitu karena krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Kenapa terjadi penolakan restrukturisasi? Yang pertama, informasi yang diperoleh tidak jelas. Para karyawan tidak sepenuhnya dapat menerima informasi mengenai perusahaan dengan jelas dan cepat. Sehingga, informasi yang beredar di kalangan karyawan sifatnya tidak resmi, bahkan kemungkinan tidak benar. Yang kedua, sosialisasi mengenai restrukturisasi kurang efektif. Yang ketiga, karyawan salah memahami mengenai restrukturisasi. Nah, apa langkah-langkah penyelesaian penolakan? Langkah-langkah penyelesaian penolakan. Yang pertama, pendidikan atau komunikasi. Memberikan penjelasan secara jelas mengenai alasan atau latar belakang dilakukannya restrukturisasi PT PLN Persero kepada semua pihak. Yang kedua, partisipasi. Mengajak semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai restrukturisasi PT PLN Persero. Yang ketiga, fasilitas dan dukungan. Memfasilitasi bagi semua anggota untuk berkonsultasi mengenai restrukturisasi PT PLN Persero, dan juga memberikan dukungan dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan anggota, sehingga dapat mengurangi penolakan dan kecemasan anggota terhadap restrukturisasi. Selanjutnya, negosiasi. Melakukan negosiasi atau perundingan terhadap pihak-pihak yang terkait mengenai restrukturisasi PT PLN Persero. Yang kelima yaitu manipulasi atau kooptasi. Melakukan manipulasi kepada pihak-pihak terkait. Maksudnya adalah menjelaskan dengan semenarik mungkin, menutup kondisi yang sesungguhnya, atau menjelaskan dampak positif yang diperoleh dari restrukturisasi. Selain itu, melakukan kooptasi kepada pimpinan penentang dengan memberikan kedudukan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu paksaan. Melakukan paksaan seperti hukuman atau sanksi bagi penentang restrukturisasi. Kesimpulannya, penolakan perubahan dalam suatu perusahaan adalah hal yang wajar atau sering terjadi. Suatu perubahan dapat terrealisasikan dengan baik apabila perubahan tersebut dapat disampaikan atau disosialisasikan dengan jelas mengenai maksud atau latar belakang perubahan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memperoleh informasi. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.